Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Lesmana, PM 1007032040. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Identifikasi Potensi Bangunan Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya untuk Wisata Sejarah. Adapun ruang lingkup dari penelitian saya berada di Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, di mana terdapat bangunan bersejarah yaitu bangunan cagar budaya dan objek diduga cagar budaya, yang merupakan bangunan bersejarah yang memiliki nilai historis. Bangunan peninggalan sejarah ini agar tidak sekadar dipandang sebagai sebuah tembok mati, maka bangunan ini perlu untuk dilestarikan dalam menjaga upaya keasliannya pada suatu tempat. Pengembangan wisata sejarah dengan memberdayakan elemen dan lanskap sejarah, yaitu bangunan sejarah, sebagai objek wisata merupakan salah satu cara atau bentuk pelestarian elemen dan lanskap sejarah itu sendiri. Adapun terdapat 20 bangunan cagar budaya dan objek diduga cagar budaya yang diperuntukkan sebagai objek pariwisata dalam rencana pengembangan pariwisata dan rencana pembangunan kawasan strategis menurut RT RW dari Parkap Kabupaten Belitung. Telah terlaksananya promosi kegiatan wisata sejarah, tetapi minat wisatawan dan kondisi beberapa bangunan terbengkalai dan tidak terawat sehingga eksistensi historis bangunan peninggalan sejarah di Kota Tanjung Pandan ini tidak muncul sebagai objek wisata. Adapun pertanyaan penelitian yang kemudian ingin dijawab, apakah bangunan cagar budaya dan objek diduga cagar budaya ini memiliki potensi sebagai daya tarik wisata sejarah sesuai peruntukannya menurut RT RW dan Diparkap, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu teridentifikasinya bangunan cagar budaya dan objek diduga cagar budaya yang berpotensi untuk wisata sejarah. Dengan metode pendekatan yaitu menggunakan metode teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data, studi pustaka, observasi lapangan dan juga wawancara. Dan dengan wawancara 10 responden yaitu purposive sampling. Adapun hasil penelitian dan pembahasan meliputi kajian objek penelitian bahwa gambaran pariwisata dan sejarah perkembangan Tanjung Pandan ini merupakan karakteristik bangunan-bangunan cagar budaya dari bangunan yang berjumlah 20 bangunan. Adapun identifikasi potensi bangunannya yaitu bahwa bangunan cagar budaya maupun objek diduga cagar budaya di Tanjung Pandan berpotensi karena memiliki nilai-nilai bangunan dan membuat opsi wisata sejarah yang menjadikan wisata di Kecamatan Tanjung Pandan menjadi lebih beragam. Kemudian rekomendasi bangunan dan objek diduga cagar budaya terbagi menjadi dua bagian. Rekomendasi berdasarkan hasil wawancara dan rekomendasi sesuai dengan dasar hukum menurut Undang-Undang Cagar Budaya. Hasil wawancara bahwa bangunan nomor 7 Kiansin hanya direkomendasikan oleh 3 responden saja, sehingga bangunan tersebut tereliminasi karena kondisinya yang rusak berat. Kemudian hasil wawancara berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya bahwa tindakan pertama pada objek diduga cagar budaya haruslah diberikan perlindungan terlebih dahulu, yaitu ditetapkan objek tersebut menjadi cagar budaya. Kesimpulan daripada penelitian yang saya lakukan bahwa bangunan yang berpotensi untuk wisata sejarah dari 20 ialah 19 bangunan, terdiri dari 7 bangunan milik pemerintah dan 12 objek diduga cagar budaya, 8 milik pemerintah, 2 milik yayasan, 1 milik swasta, dan 1 milik pribadi. Namun dalam menindaklanjutinya, dengan upaya konservasi untuk kegiatan wisata sejarah, 12 objek diduga cagar budaya haruslah melalui tahap pertama yaitu ditetapkan menjadi cagar budaya terlebih dahulu sebagai bentuk pelindungannya dalam upaya pelestarian untuk wisata sejarah sesuai dengan undang-undang. Sedangkan untuk satu bangunan yang secara tidak langsung tereliminasi walaupun struktur bangunan dan nilainya masih ada, tetapi karena status cagar budaya, status kepemilikan dan pengelola, serta kondisi yang rusak berat membuat satu bangunan tersebut tidak direkomendasikan. Namun saran pada penelitian selanjutnya, bangunan tersebut dapat untuk didorong menjadi objek wisata sejarah karena keterbatasan studi dalam mengobservasi dan memperdalam informasi terkait bangunan tersebut menyebabkan hasilnya saat ini bangunan belum dapat difungsikan sebagai objek wisata. Maka lanjutan studi yang diharapkan ialah mengidentifikasi potensi lanjutan dari bangunan bersejarah, studi kelayakan ekonomi hingga rencana penataan bangunan untuk wisata sejarah di Kecamatan Tanjung Pandan. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi hasil penelitian yang saya lakukan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.